Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jody. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan konfigurasi switch pada Cisco Packet Tracer. Nah, untuk pertama-tama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Kita tunggu sebentar sampai dia loading. Oke, setelah kita berhasil membuka Cisco Packet Tracer-nya, kemudian kita buka file PK-nya. Dari sini, saya sudah mendownload file PK-nya, ada di folder download dengan nama chapter 201 configuring initial switch setting PKA. Lalu kita open di sini. Nah, untuk ini kita masukkan mengenai user profile-nya. Di sini saya masukkan nama saya, yaitu Jody. Lalu untuk email saya ini, saya gunakan acak aja untuk saat ini. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat beberapa perintah, yang dimana ada beberapa permintaan dari melakukan konfigurasi untuk initial switch setting itu sendiri, yang dimana di sini untuk part pertama itu kita diminta untuk melakukan default switch atau bagaimana cara kita mengubah dari yang namanya switch atau sebagai user biasa ke dalam user privilege atau root user kita bisa menganggapnya. Nah, di step kedua ini kita meng-examine yang dimana melihat dari current switch configuration-nya. Di sini ada beberapa caranya, lalu di part keduanya, lalu kita mulailah kepada basic configuration pada switch tersebut. Nah, di sini dijelaskan mengenai bagaimana mengassign suatu nama di switch-nya itu sendiri, lalu di sini melakukan secure atau menambahkan suatu password pada melakukan konsol dan lain sebagainya. Itu kira-kira untuk perintahnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita coba saja. Kita mulai pada objektif yang pertama terlebih dahulu, yaitu part 1, yang dimana kita memasuki sebagai privilege user untuk ke execute mode. Nah, kita buka di sini switch pertama, kita klik 2 kali. Nah, oh ya, untuk mengenai activity-nya saya klik top di sini agar dia menjadi top atau di atas semua aplikasi, dia tidak akan tertimpa. Nah, lalu selanjutnya adalah kita masuk ke CLI di sini untuk masuk ke dalam konsol si switch-nya. Nah, di sini saya langsung klik enter saja. Nah, dia akan masuk sebagai user biasa di switch tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan masuk sebagai privilege user atau root user kita menganggapnya atau super user. Nah, di sini terdapat perintah enable untuk masuk sebagai root user itu sendiri. Nah, kemudian kita ketik enable. Untuk ini bisa menggunakan en aja atau kita tap setelah en itu sendiri, dia nanti akan otomatis ke-trigger berdasarkan command yang tersedia sebagai suggestion, kira-kira seperti itu. Lalu kita enter, nah kita secara otomatis masuk sebagai root privilege atau root user atau super user di dalam switch tersebut. Nah, kita masuk ke dalam step kedua atau perintah kedua, yang dimana di sini diminta untuk melakukan beberapa examine mengenai switch atau current switch konfigurasi yang udah ada saat ini. Nah, untuk mengenai command yang digunakan yaitu show running config. Di sini kita coba show running lalu kita tap di sini ada running config dia. Kita tekan enter saja. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa konfigurasi yang sudah ada atau yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Di sini kita bisa lihat. Nah, lalu di dalam beberapa activity ini terdapat beberapa pertanyaan. Yang dimana ada berapa banyak fast Ethernet interface dari switch yang dipunyai itu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini interface-nya dari 0/1 sampai ke kita lihat di sini 0/24 di sini berakhir ya. Jadi dia ada 24 interface mengenai fast Ethernet. Nah, lalu pertanyaan kedua yaitu berapa banyak mengenai gigabit Ethernet-nya itu sendiri. Di sini kita bisa klik enter lagi untuk melihat more-nya di bagian CLI-nya. Nah, kita lihat di sini ada 2. Ada 2 gigabit Ethernet. Jadi kita bisa masukkan ini 2. Nah, lalu ditanya di sini,
mengenai range atau range value dari VTY lines-nya. Nah, kita enter lagi, kita lihat ada berapa line. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian sini ada line VTY yang dimana dia itu 0 sampai 4, lalu 5 sampai 15. Kita bisa bilang di sini kalau range-nya itu dari 0 sampai 15. Itu untuk VTY line-nya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai which command will display the current content. Nah, kira-kira command apa yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah ada konten mengenai NVRAM. Jadi data yang sudah tersimpan atau konfigurasi yang sudah tersimpan di dalam NVRAM di switch ini. Nah, cara yang kita bisa gunakan antara lain yaitu show startup config. Yang dimana kita secara tidak langsung dia itu sebenarnya ingin memberikan atau memberitahukan untuk startup config atau config default saat router ini mati atau router ini di restart, kira-kira seperti apa. Nah, seperti kita lihat di sini, dia itu menunjukkan startup config is not present. Yang dimana kenapa ditanya startup config ini tidak present. Nah, di sini jelas mengatakan kalau startup config-nya itu tidak ada atau dia itu belum pernah di setup sama sekali untuk startup config-nya. Jadi untuk default-nya dia itu masih tidak ada. Yang berarti mengatakan jika ternyata switch ini atau device ini di restart, maka otomatis semua konfigurasinya akan hilang. Kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam part kedua, yang dimana melakukan basic configuration pada switch. Nah, di sini ada beberapa step, kita bisa lihat, yang dimana step pertamanya itu sendiri, yaitu melakukan assign untuk nama switch-nya itu sendiri, yang dimana kita menggunakan hostname untuk pengubahan mengenai namanya itu sendiri, atau hostname. Yang dimana hostname ini nama dari si device. Nah, kita bisa dengan sebagai privilege user, kita melakukan configure terminal atau conft, kita bisa menggunakannya. Kita configure, kita tab, lalu terminal, kita tab, lalu tekan enter. Setelah itu, dia akan masuk ke dalam config. Yang dimana dari config itu sendiri kita bisa mengubah si hostname-nya. Dengan cara hostname, lalu nama hostname yang baru, atau nama device-nya yang baru. Kita namakan S1 sesuai dengan perintah. Kita S1, nah nanti dia akan berubah di sebelah kiri ini. Untuk hostname-nya itu sendiri atau nama si switch-nya itu akan berubah di sini menjadi S1. Nah, setelah itu kita klik exit. Ini untuk keluar dari configure terminal atau dari sistem yang ingin kita konfigurasikan. Jadi kita keluar sebagai root privilege lagi. Nah, selanjutnya untuk step kedua, kita diminta untuk memberikan suatu password atau secure access. Yang dimana setiap orang ingin melakukan akses ke switch atau mungkin ingin masuk ke suatu switch kita, yaitu harus menggunakan password untuk login atau sebagai akses masuk ke dalam switch kita. Nah, di sini ada beberapa cara, salah satunya dia ini meminta untuk melakukan configure terminal terlebih dahulu. Kita ikuti configure terminal, kita masuk ke dalam menu konfigurasi. Setelah itu, setelah kita masuk, kita diminta masuk ke dalam line console 0. Yang dimana line console 0 ini yang berarti saya ingin masuk ke dalam konsol atau ke dalam menu konsol atau melakukan konfigurasi mengenai konsol atau command line kita bisa bilangnya di dalam switch ini sendiri. Di dalam switch ini atau command line interface si switch ini. Saya ingin melakukan konfigurasi di konsol itu. Line console 0. Lalu di sini saya ingin memasukkan passwordnya, yaitu let me in. Password let me in. Enter. Nah, lalu untuk menyempurnakan mengenai password itu sendiri, saya harus menambahkan login atau enggak password yang sudah saya buat ini tidak ter-apply. Jadi kita ketikkan login. Kemudian setelah kita klik login, kita klik exit untuk kembali lagi ke dalam privilege user tanpa masuk ke menu apapun.
Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa kita harus menggunakan login? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang dimana login ini untuk melakukan apply atau kita memaksa bahwa switch ini harus melakukan akses masuk atau melakukan verifikasi mengenai password yang sudah kita masukkan itu. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, di sini kita melakukan exit kembali. Kita exit. Nah, di sini nanti akan otomatis dia itu meminta password sebelum kita masuk ke dalam switch configuration tersebut. Nah, kita masukkan passwordnya let me in. Nah, dia akan masuk ke dalam switch tersebut. Lalu selanjutnya mengenai step 4 di sini. Di sini menjelaskan mengenai secure privilege mode access. Yang dimana di sini saat saya masuk sebagai privilege user, saya itu harus dimintai password lagi. Kenapa? Karena sebenarnya user yang saya gunakan saat ini sama user yang saya gunakan saat melakukan konfigurasi atau melakukan konfigurasi baik penambahan password dan lain sebagainya itu berbeda. Jadi kita anggapnya kalau dalam sebuah user itu ini itu S1 dengan kurung siku seperti ini, yaitu sebagai user biasa atau user yang memiliki limitasi akses. Sedangkan user yang dengan tanda pagar di sini, yaitu user yang memiliki privilege access. Dia itu bisa melakukan apapun mengenai switch itu sendiri atau bisa melakukan konfigurasi apapun. Nah, di sini kita ingin memberikan password mengenai si privilege usernya atau saat kita melakukan super user atau melakukan konfigurasi apapun. Kita diminta untuk melakukan pengisian password dan memvalidasi bahwa kita memiliki akses tersebut. Dengan cara kita kembali ke enable, kita tap saja. Lalu kita selanjutnya adalah melakukan configuration terminal atau conft. Lalu selanjutnya di sini dia minta untuk memasukkan password atau enable passwordnya. Kita masukkan passwordnya. Lalu di sini C1 dolar C0 atau Cisco kita menganggapnya. Kita tekan enter. Nah, setelah kita masuk atau kita telah memasukkan passwordnya, nah kita langsung exit. Kenapa? Kenapa yang sebelumnya kita diminta untuk melakukan login terlebih dahulu, sedangkan yang ini tidak? Nah, karena jika kita menganggapnya sebagai suatu aplikasi yang dimana aplikasi itu bersifat internal atau mungkin bersifat private, yang dimana setiap masuk aplikasinya terlebih dahulu kita harus memvalidasi terlebih dahulu orang ini boleh menggunakan aplikasi atau tidak. Nah, setelah dia itu boleh menggunakan aplikasi tersebut atau boleh mengakses switch tersebut, kemudian dia divalidasi lagi apakah dia itu admin atau bukan, atau super user atau bukan. Nah, itu gunanya untuk konfigurasi kita saat ini untuk memastikan mengenai dia itu sebenarnya administrator atau bukan, super user atau bukan, root user atau bukan. Kira-kira seperti itu. Lalu kita exit. Nah, setelah itu untuk step kelima, kita diminta untuk melakukan verify untuk memastikan apakah untuk privilege modenya itu sudah harus menggunakan password atau belum. Nah, di sini kita coba pastikan dengan kita ketik exit kembali, terus kita tekan enter. Lalu dia diminta password terlebih dahulu. Nah, untuk password ini password login, karena password login berarti let me in. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam privilege user dengan ketik enable. Terus kita enter. Nah, di sini kita akan otomatis diminta password kembali. Nah, ini password yang kedua, alias password sebagai root privilege user, yang dimana kita menggunakannya tadi C1, terus dolar C0. Kita tekan enter. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan verify mengenai konfigurasi kita, apakah
konfigurasi yang sudah kita lakukan itu benar atau ada permasalahan. Nah, kita ikuti di sini show running config. Nah, di sini kita lihat sebenarnya konfigurasi kita sudah benar, tapi ada satu permasalahan. Yang dimana konfigurasi kita ini masih terlalu terbuka. Alias password tersebut bisa langsung diketahui dari histori konfigurasi kita. Yang dimana kenapa ini jadi bisa bermasalah? Karena jika berkemungkinan ada orang yang tidak diinginkan mengakses, yang mungkin kita berikan dia itu sebagai user biasa atau mungkin user tamu atau dia itu hanya berkunjung sebentar, yang dimana mungkin user yang digunakan itu bukan user yang sama dengan kita. Nah, akan tetapi dia bisa lihat semua password yang ada di switch tersebut, yang dimana ini bisa membahayakan. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Di sini cara pertama yang bisa kita gunakan yaitu melakukan enkripsi password saat pembuatan passwordnya. Dengan cara apa? Menambahkan di sini secret. Yang dimana secret ini tolong password it's a secret saya tolong dilakukan enkripsi sebelum disimpan ke database. Kira-kira seperti itu. Caranya bagaimana? Kita masuk sebagai privilege user terlebih dahulu seperti biasa. Kita configure terminal atau conft. Di sini ada dua caranya. Bisa kita config conft atau configure terminal, itu sama aja. Lalu selanjutnya adalah enable secret. Kita masukkan enable secret. It's a secret. Ini mohon berhati-hati. Kenapa maksud saya berhati-hati? Karena Cisco yang kita buat tadi atau password yang C1 $C0 itu otomatis akan terganti oleh password ini. Jadi harap yang menonton di sini melihat dan juga mengingat mengenai password tersebut. Ya di mana kita akan ubah mengenai password privilege kita menjadi ini. Lalu kita tekan enter. Yang dimana nanti akan terubah. Lalu kita exit seperti biasa. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu untuk memastikan kalau password itu sudah ter-apply. Nah, ini seperti biasa, ini masuk sebagai user biasa terlebih dahulu kita, yaitu let me in. Baru selanjutnya kita masuk sebagai privilege user, yaitu it's a secret. Karena kita sudah ubah di sini. Nah, kita diminta untuk melakukan verify lagi mengenai password yang sudah kita tambahkan atau kita ubah sebelumnya. Untuk passwordnya itu dilihat di configuration file yang ada saat ini. Caranya bagaimana? Seperti biasa, kita bisa melihatnya dengan show running config. Atau show run, atau apapun. Ini bisa kita sesuaikan. Bisa kita gunakan show running config, atau kita bisa gunakan show run. Itu sama aja. Itu kita bisa bilang itu singkatan atau mungkin command yang mirip-mirip. Nah, seperti yang kita lihat di sini, secret yang sudah kita enable sebelumnya itu sudah menjadi terenkripsi. Nah, meskipun begitu, masih ada satu permasalahan. Yang lainnya itu belum terenkripsi semuanya. Seperti di sini catatan mengenai Cisco yang pernah saya buat sebelumnya, dan juga hal selanjutnya mengenai konsol, password konsol saya yang awal sebagai user. Dia itu masih bersifat plain text atau semua orang bisa membaca tanpa adanya kesulitan apapun. Nah, yang dimana ini juga cukup berbahaya. Nah, lanjut kita ke step ke-8 untuk mengantisipasi hal tersebut dengan caranya kita masuk ke dalam root privilege user. Di mana kita sebagai privilege user terlebih dahulu, kita configure terminal, kita menyatakan kalau kita ingin melakukan konfigurasi di terminal. Baru selanjutnya adalah kita membuat service password encryption
tolong melakukan encryption kepada semua password yang ada pada konfigurasi saya. Kira-kira saya memberikannya perintahnya seperti itu. Nah, dengan cara service password encryption. Lalu kita tekan enter. Lalu yang terakhir kita exit untuk masuk ke privilege user kembali. Nah, di sini jika kita menambahkan password baru, apakah dia akan terdisplay sebagai plain text atau encryption form? Tentu karena kita sudah menyeting sebagai service password encryption, tentu dia semua akan sebagai encrypt form. Ini mana kenapa saya bisa yakin itu? Kita pastikan kembali ke show running config-nya. Nah, dia menenkripsi apapun yang terlibat sebagai password. Seperti yang di sini, Cisco itu sudah berubah. Lalu, selanjutnya, nah, line console atau user biasa itu juga terubah untuk line console login ya. Kira-kira seperti itu. Ini untuk melakukan password atau pemberian pembatasan akses untuk si switch saat kita masuk sebagai konsol dan juga atau user biasa lalu kemudian sebagai privilege user. Nah, perintah yang ketiga atau part ketiga yang dimana kita diminta untuk melakukan konfigurasi MOTD yang dimana message of the day pada banner yang dimana kita ingin memberikan suatu message atau suatu pesan yang ingin mungkin kita sampaikan sebelum user atau siapapun ingin mengakses switch tersebut. Nah, caranya sebagai berikut. Kita seperti biasa melakukan configure terminal terlebih dahulu. Setelah kita masuk ke dalam config, kita tambahkan banner MOTD message of the day. Lalu masukkan apa message yang ingin kita sampaikan. Di sini kita diminta untuk memberitahu this is a secure system. Bahwa sistem ini memiliki keamanan atau sistem ini diamankan. Yang dimana authorize access only. Hanya orang-orang yang memiliki hak atau yang memiliki akses mengenai masuk ke dalam sistem tersebut. Kira-kira seperti itu untuk isi bannernya. Nah, setelah kita masukkan banner tersebut, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita exit seperti biasa. Nah, untuk memunculkan banner itu kapan harus dimunculkan? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang dimana dia akan dimunculkan saat kita itu sebelum masuk atau sebelum login sebagai user apapun. Yang dimana kita exit kembali. Ini saya belum login apapun. Di sini dia diminta atau dia itu langsung memberikan sebuah message yang dimana this is a secure system. Authorized access only. Yang dimana hanya orang yang memiliki akses atau orang yang berhak memiliki akses yang bisa melakukan akses pada sistem. Jadi pertama, kapan dia itu ditampilkan? Dia itu akan ditampilkan di awal menu sebelum user itu login atau sebelum privilege user itu juga masuk ke dalam switch atau baru masuk ke dalam switch tersebut untuk melakukan konfigurasi. Nah, kenapa sebenarnya kita harus memiliki MOTD banner pada setiap switch? Di sini sebenarnya menyatakan atau memberi pesan peringatan yang dimana kalau sebelum orang yang mengakses secara random dia itu ingin mengakses server kita, entah itu orang yang berhak atau orang yang tidak berhak, dia harus diberikan peringatan terlebih dahulu yang dimana peringatan ini berdasarkan atau memiliki kekuatan hukum. Yang dimana dengan kita menyatakan ini, jadi siapapun yang melakukan akses di luar kewenangan atau orang yang sebenarnya tidak berhak tapi ingin mencoba mengakses secara paksa, kita sudah memberikan peringatan yang dimana mungkin kita bisa melakukan pendekatan ke jalur hukum atau mungkin memberikan sanksi kepada orangnya jika ternyata kita dapat atau dapat melacak orang tersebut. Kira-kira seperti itu untuk kegunaan dari MOTD sebagai pesan peringatan. Jadi secara tidak langsung kita sudah memperingatkan kepada dia kalau kita itu sebenarnya tidak mengizinkan siapapun yang tidak memiliki akses itu untuk masuk.
Atau mungkin jika diibaratkan suatu rumah, orang tersebut tidak boleh trespassing atau masuk ke dalam rumah seseorang tanpa izin. Jadi di rumah tersebut sudah diberikan peringatan. Jadi siapapun yang tetap melanggar atau tetap melakukan akses secara paksa, kita akan membawa itu ke jalur hukum. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah mengenai part 4, yang dimana save configuration file to environment. Tapi sebelum itu, kita masuk terlebih dahulu, yang dimana let me in. Kita juga masuk juga sebagai privilege user, seperti biasa, kita enable. Masuk, yaitu it's a secret. Nah, di sini kita diminta untuk memverify configuration. Ini sebenarnya sama aja seperti configuration yang sebelumnya kita verify. Kita lihat running config yang kita berjalan saat ini. Kita pastikan jika tidak ada masalah apapun dan kita sudah pastikan ini semua benar. Nah, di sini kita bisa lihat banner MOTD sudah masuk ke dalam konfigurasi kita juga. Nah, di sini kita diminta untuk save the configuration file. Kenapa? Kenapa kita harus melakukan save configuration file? Kenapa tidak kita biarkan aja konfigurasi yang ada saat ini? Nah, kalau kita tidak melakukan save configuration file, atau di sini kita kopikan dari running config yang ada di sekarang saya sudah kerjakan ini ke dalam startup config. Jadi sewaktu-waktu ternyata ada suatu kejadian yang dimana saya harus melakukan reboot system atau restart sebuah switch-nya, atau ternyata switch-nya itu mati mendadak karena mungkin mati lampu atau mungkin ada suatu bencana alam dan lain sebagainya. Nah, semua konfigurasi yang telah saya lakukan selama ini, dia itu akan hilang. Karena dia itu tidak tersimpan ke dalam suatu tempat file atau mungkin konfigurasi yang tetap. Nah, dengan kita melakukan save configuration file ini, yang dimana semua config yang sudah kita lakukan, dia itu akan otomatis tersimpan dan dianggap sebagai memori, yang dimana akan diingat saat mungkin di reboot atau mungkin dia itu di shutdown dan kemudian dinyalakan kembali, dia akan otomatis mengambil configuration itu sebagai configuration yang default. Nah, dengan cara gimana? Kita copy di sini, lalu running config. Kita kopikan semua running config kita ke dalam startup config atau konfigurasi saat melakukan startup atau saat dinyalakan kembali dalam keadaan apapun. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini dia menanyakan untuk mengenai destination file name-nya apakah ada request atau gimana. Nah, di sini saya ingin sebagai default aja startup config. Kita tekan enter. Nah, di sini dia akan melakukan proses building configuration atau kita kopikan configuration itu ke dalam startup config, lalu dia oke. Nah, di sini dia bertanya, apakah ada hal yang lebih cepat atau mungkin singkatan yang lebih cepat untuk melakukan copy running config? Tentu ada. Karena Cisco itu banyak menyediakan beberapa suggestion yang lebih cepat, mungkin runningnya atau mungkin dipersingkat. Nah, di sini dia itu cukup menggunakan WR atau write memory. Nah, kita ketikkan WR. Nah, dia akan otomatis seperti yang ada di atas saya ini. Dia akan langsung melakukan building configuration. Nah, itu sebenarnya sama seperti copy running config start config si WR ini atau write memory. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini dia bertanya which command yang dimana will display the content and VRAM. Nah, ini seperti yang sebelumnya, yaitu kita show startup config. Nah, jika sebelumnya tadi startup config-nya itu tidak muncul apa-apa, alias kita itu belum melakukan save apa-apa mengenai startup config-nya, yang dimana dia masih kosong, yang berarti jika kita restart, maka dia akan kembali kepada settingan default dia. Nah, akan tetapi, jika kita melakukan restart saat ini, dia akan langsung membaca si startup config dan menjadikan hal tersebut menjadi default config-nya, yang dimana kita tidak perlu capek-capek lagi untuk melakukan konfigurasi ulang semuanya. Kita cukup menggunakan konfigurasi yang sudah kita
write memori tersebut dimasukkan ke dalam memori untuk diingat oleh si switch, kira-kira seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini part kelima dia diminta melakukan konfigurasi yang sama. Jadi seperti biasa ini kita tutup saja. Lalu kita buka yang switch kedua. Yang dimana di sini saya akan ikuti kembali mengenai proses dari step 1 atau sampai seterusnya. Akan tetapi mungkin di beberapa step akan ada yang tidak saya ikuti. Nah, di sini kita enable seperti biasa. Lalu kita ganti hostname-nya dengan configure terminal. Terus kita ganti hostname-nya menjadi S2 di sini. Nah, setelah saya melakukan configure mengenai hostname-nya, lalu saya memasukkan password untuk line console-nya. Nah, di sini line console 0. Terus passwordnya sama, saya set sama aja, let me in. Di sini lalu login. Kemudian saya exit. Nah, karena kita ingin menyelesaikan semuanya secara cepat agar bisa mengikuti apa yang ada semuanya di S1. Ini untuk Cisco-nya mungkin saya akan skip di momen ini. Kenapa saya skip? Karena setelah kita melakukan konfigurasi ini, dia akan ditimpa oleh konfigurasi si It's a Secret. Jadi kita langsung ke step 6. Yang dimana saya memasukkan It's a Secret di sini. Enable secret. It's a secret. Oke. Setelah itu, saya melakukan enkripsi kepada semua password yang ada di switch ini. Kita lakukan service password encryption. Enter. Nah, kita langsung meneruskan ke dalam MOTD banner. Kita kepada banner message of the day MOTD. Terus kita jelaskan this is a secure system. Authorized access only. Lalu kita tekan enter. Lalu selanjutnya, nah kita copy ke NVRAM semua konfigurasi ini. Tapi sebelum itu, kita pastikan dulu apakah sudah benar atau belum running config saya. Nah, kita lihat di sini dia itu sudah terenkripsi dengan baik. Nah, selanjutnya itu kita lihat apakah konsolnya juga terenkripsi dengan baik. Nah, di sini terenkripsinya juga sudah baik. Oke, jika kita sudah pastikan, oh ini sudah aman, sudah terenkripsi semua, jadi saya bisa bernafas lega saat saya melakukan save. Nah, kita copykan semuanya. Running config. Startup config. Enter. Nah, oh ternyata setelah saya lihat di completion-nya, ternyata di sini masih 68. Yang dimana berarti saya tidak boleh untuk melakukan skip. Nah, berarti mau tidak mau di sini kita harus menambahkan lagi. Terminal C1 dolar C0. Sorry, kita configure terminal terlebih dahulu. Enable password C1 dolar C0. Nah, baru dia 72. Nah, akan tetapi jika saya menggunakan yang terakhir ini, dia akan menjadi berbeda. Saya tidak mau untuk melakukan seperti itu. Berarti saya harus melakukan perubahan lagi. Karena kita akan mengikuti completion-nya agar menjadi 100%. Jadi kita ubah lagi untuk mengenai
it's a secret passwordnya, berarti enable secret lagi. It's a secret agar sama di sini. Nah, jika sudah, kita coba kembali show running config. Nah, di sini dia sudah ada dua lagi. Sama seperti configuration switch. Di completion saya juga sudah terikuti menjadi 72/72, yang dimana saya harus melakukan copy terlebih dahulu atau WR aja kita di sini. Nah, yang dimana dia akan melakukan copy mengenai startup saya atau startup configuration saya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, kita exit. Karena ini sudah mengikuti completion-nya, kita cek result-nya. Nah, di sini dia akan configuration atau congratulation kalau kita sudah menyelesaikan seluruh permintaan si paket tracer ini sendiri. Yang dimana assessment-nya di sini ada beberapa hal dari switch 1 sampai switch 2 dengan poinnya sebagai berikut. Nah, untuk connectivity test-nya ini tidak kita ikuti menggunakan connectivity test karena yang kita setting itu hanya switch seorang, yang dimana tidak akan ada ngaruhnya juga kita melakukan konektivitas. Nah, ini kira-kira seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini untuk video kita hari ini. Terima kasih atas kawan-kawan atau semuanya yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan pada perkataan saya atau mungkin hal yang kurang berkenan. Selamat malam, selamat pagi, dan juga selamat siang.